Halo adik-adik, kembali lagi belajar bersama Kak Rere. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, sebelumnya kita sudah belajar banyak tentang waktu ya. Nah, kali ini kita juga akan belajar tentang waktu. Yang pertama, kita akan belajar menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya adik-adik. Nah, adik-adik, mari perhatikan contoh berikut. Ibu mulai menyetrika pukul 9. Ibu menyetrika baju selama 1 jam. Pukul berapa ibu selesai menyetrika baju? Nah, adik-adik, untuk mengetahuinya, mari kita tulis hal apa yang diketahui dan hal apa yang ditanyakan. Yang diketahui itu ibu menyetrika baju pukul 9 dan ibu menyetrika baju selama 1 jam. Nah, maka yang ditanyakan adalah pukul berapa ibu selesai menyetrika baju. Mari kita selesaikan. Pada pukul 9, ibu mulai menyetrika baju. Kemudian 1 jam setelahnya berarti ditambah 1 jam ya dari pukul 9, itu yaitu pukul 10. Maka 1 jam kemudian setelah pukul 9 adalah pukul 10. Jadi kesimpulannya, ibu selesai menyetrika pada pukul 10. Nah, adik-adik, mari kita lihat contoh berikutnya. Diketahui ibu mulai menjemur baju pukul 8.30. Ibu menjemur baju selama 2 jam. Yang ditanyakan adalah jam berapa ibu mengangkat baju tersebut, gambarkan jamnya. Nah, coba diperhatikan cara penyelesaiannya. Yang pertama, ibu pukul 8.30 menjemur baju. 2 jam kemudian berarti ditambah 2 ya adik-adik dari pukul 8.30, yaitu pukul 10.30. Jadi, ibu mengangkat baju dari jemuran pada pukul 10.30. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengetahui terlebih dahulu ya, pukul berapa kita memulai kegiatan. Nah, sekarang bagaimana jika yang diketahui itu waktu selesainya dan lama kegiatannya? Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Diketahui pompa air menyala selama 2 jam. Kemudian yang diketahui adalah pompa air dimatikan pada pukul 11. Yang ditanyakan, pada pukul berapa pompa air tersebut mulai menyala? Mari kita selesaikan permasalahannya. Yang pertama, pompa air dimatikan pukul 11. 2 jam sebelumnya berarti dari pukul 11 ke pukul 10 itu 1 jam. Dari pukul 10 itu ke pukul 9 itu 1 jam. Berarti 2 jam sebelumnya adalah pukul 9. Pompa air dinyalakan pukul 9. Dapat dipahami ya adik-adik? Nah, supaya lebih paham lagi, silakan adik-adik berlatih di bukunya. Di halaman 128 terdapat beberapa soal, kerjakan dan pengerjaan ini tidak dilaporkan ya adik-adik, hanya untuk kalian berlatih saja. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Kegiatan yang kita lakukan tidak selalu tepat dilakukan dalam satuan jam. Kita perlu satuan waktu yang lebih kecil lagi dari jam, yaitu menit. Nah, ingat 1 jam sama dengan 60 menit ya adik-adik. Perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah pompa air dinyalakan pada pukul 5.20 untuk mengisi bak penampungan air. Pada pukul 7, bak tersebut sudah terisi penuh. Kemudian pompanya dimatikan. Nah, yang ditanyakan, berapa lama pompa air itu menyala? Nah, mari kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama, pompa air menyala pukul 5.20.
Kemudian pompa air dimatikan pukul 7. Maka pengerjaannya adalah pukul 7 dikurang pukul 5.20. Di sini kita akan menulis 6.60 karena tadi kita ingat ya, 1 jam itu 60 menit. Betul. Nah, bisa dilihat 60 dikurangi 20 itu 40. 6 dikurangi 5 itu 1. Maka dapat kita simpulkan pompa air menyala selama 1 jam 40 menit. Dapat dipahami ya adik-adik? Nah, untuk mengetahui dan berlatih lebih jauh lagi, silakan adik-adik kerjakan soal-soal latihan di bukunya ya. Namun tidak dilaporkan. Berikutnya kita akan belajar tentang menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Kegiatan dalam jam dan menit. Nah, adik-adik, ketika kita melaksanakan suatu kegiatan, tidak semuanya itu melulu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kadang juga ada yang 1 jam 15 menit, 1 jam 10 menit, atau 2 jam 30 menit, dan bervariasi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui ibu memasak selama 1 jam 15 menit. Ibu mulai memasak pada pukul 8.25. Yang ditanyakan, pukul berapa ibu selesai memasak? Nah, untuk menyelesaikan, kita harus mencatat terlebih dahulu. Waktu mulainya adalah pukul 8.25. Kemudian, kita masukkan 1 jam setelahnya. 1 jam mulai dari 8.25, yaitu menjadi pukul 9.25. Nah, adik-adik, kan tadi 1 jam 15 menit ya. Sekarang kita tambahkan 15 menit. Dari angka 5 ke angka 6 itu memiliki durasi 5 menit. Jadi, untuk menjadi 5 menit, kita lompat 3 langkah ya. 1, 2, 3. Akhirnya 15 menit kemudian yaitu pukul 9.40. Jadi dapat kita simpulkan ibu selesai memasak pukul 9.40. Dapat dipahami ya adik-adik? Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang kegiatan paling lama dan paling sebentar. Tadi kita sudah belajar waktu mulai, waktu berakhir, dan lama kegiatannya. Nah, sekarang kita mau melihat mana sih durasi yang paling lama dan durasi yang paling sebentar. Yuk kita perhatikan kegiatan Dedi. Yang pertama, pada pukul 5.30 sampai pukul 6, Dedi melakukan kegiatan sarapan. Lama kegiatannya 30 menit. Kemudian pada pukul 6 sampai pukul 9.15, Dedi berolahraga dan bermain di taman. Lama kegiatannya 3 jam 15 menit. Pada pukul 9.15 sampai pukul 10.30, Dedi membantu ibu memasak. Lama kegiatannya 1 jam 15 menit. Pada pukul 10.30 sampai pukul 12.15, Dedi membantu ayah mencuci mobil. Lama kegiatannya 1 jam 45 menit. Nah, dari lama kegiatan yang sudah kita lihat tadi, kita bisa lihat kegiatan apa yang paling lama dan kegiatan apa yang paling sebentar. Dapat kita simpulkan, kegiatan paling lama itu kegiatan berolahraga dan bermain di taman. Lama kegiatannya 3 jam 15 menit. Sedangkan kegiatan yang paling sebentar yaitu sarapan. Lama kegiatannya 30 menit. Dapat dipahami ya adik-adik? Terakhir, kita akan belajar tentang mengerjakan soal cerita dalam materi lama waktu kegiatan. Untuk mengerjakan soal cerita,
Semua langkah-langkahnya sama ya adik-adik. Yang pertama, baca ceritanya dengan cermat. Yang kedua, buat kalimat matematikanya terlebih dahulu. Yang ketiga, selesaikan soal ceritanya dengan baik. Yang keempat, buat kesimpulannya. Dapat dipahami ya adik-adik? Nah, untuk lebih paham, mari perhatikan contoh berikut. Baca ceritanya dengan cermat ya. Perusahaan listrik daerah mengumumkan listrik akan dipadamkan mulai pukul 18.50 untuk kota A, pukul 19:05 untuk kota B, dan di kota A listrik akan kembali menyala pukul 20:05. Sedangkan di kota B listrik akan menyala pukul 20:15. Berapa lama pemadaman listrik dilakukan di masing-masing kota? Kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama? Berarti ada 2 soal ya adik-adik. Nah, setelah tadi membaca, kita langkah selanjutnya adalah membuat kalimat matematikanya. Diketahui pemadaman listrik di kota A pukul 18.50 hingga pukul 20:05. Sedangkan di kota B itu pukul 19:05 hingga pukul 20:15. Yang ditanyakan, yang pertama, lama pemadaman listrik di tiap kota. Sedangkan yang kedua adalah menanyakan kota mana yang mengalami pemadaman lebih lama. Mari kita menyelesaikan soal ceritanya. Satu-satu dulu ya adik-adik. Yang pertama, di kota A mulai pemadaman pukul 18.50 hingga pukul 20:05. Nah, seperti sebelumnya, kita mengerjakannya waktu pemadaman terakhir dikurangi waktu mulai pemadaman. Jadi, pukul 19:65 dikurangi 18.50, yaitu 1 jam 15 menit. Kemudian, di kota B, mulai pemadaman pukul 19:05 hingga pukul 20:15. Jadi, 20:15 dikurangi 19:05. Didapatkan hasilnya 1 jam 10 menit. Nah, dari jawaban kita itu, kita buat kesimpulannya. Kesimpulannya adalah, jadi lama pemadaman listrik di kota A yaitu 1 jam 15 menit. Sedangkan lama pemadaman listrik di kota B yaitu 1 jam 10 menit. Seperti itu ya adik-adik. Mari kita lakukan lagi hal tersebut di soal kedua. Kita menyelesaikan soalnya terlebih dahulu ya. Lama pemadaman listrik di kota A itu 1 jam 15 menit. Sedangkan lama pemadaman listrik di kota B itu 1 jam 10 menit. Nah, dari hasil pengerjaan tersebut, kita simpulkan jawabannya. Jadi, pemadaman listrik lebih lama terjadi di kota A. Ya, jadi lebih lama 5 menit dari kota yang B. Dapat dipahami adik-adik sampai di sini? Silakan adik-adik berlatih lagi, kerjakan soal-soal yang ada di bukunya, dan pengerjaan soal ini tidak dilaporkan ya adik-adik, hanya untuk berlatih saja. Sekian dulu pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, sampai